bertani yang modern. Seperti itu sih, ketuaku. Oke, baik. Waduh, sangat seru banget ya Tum ya. Tapi ini Tum, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebelum di closing statement oleh Ketum. Tadi di atas ada pertanyaan, ini Tum, pertanyaannya Tum. Awe, mungkin dari atas dulu ya. Sebentar Tum, aku lagi scroll. Bisa tolong dibantu nggak, Fatma Iren, untuk Bisa, pertanyaannya? bisa. Ini ada nih pertanyaan pertama nih. Dari I'm Koka. Ini bertanya, kapan atau bagaimana petani dikatakan tidak sejahtera? Itu yang dari ini ya, apa, pertanyaan request. Ada yang pakai apa ya, pakai sistem pertanyaan Oh ini, iya, Koka. Saya ingin bertanya kapan dan mungkin bagaimana petani dikatakan tidak sejahtera. Kita mau berapa mungkin pertanyaan dari nih, Kak? teman-teman ya, 3 aja ya. Mungkin dari teman-teman bisa ngulangin pertanyaannya pakai sistem pertanyaan yang ada di Instagram ini ya. Biar langsung ke naik ya, langsung ke up ya. Iya, Fatma Iya, Iren ya. Oke, biar mungkin bisa bisa langsung. dijawab dulu. Ya, gimana nih Ketum atau mungkin Satria Akil nih yang bisa menjawab nih. Kapan bagaimana petani dikatakan sejahtera tuh? Mungkin itu tadi sambungan dari peran pemerintah. Mungkin ketika peran pemerintah sudah sesuai apa yang kita inginkan tuh, titik sejahteranya tuh ada di mana sih petani? Mungkin itu tuh. Baik, mungkin saya dulu ya, atau Pak Kabi dulu nih. Siap-siap. Mungkin pertanyaan ini Ketum, nanti pertanyaan selanjutnya Pak Kabit. Gitu, Tom. Oke, boleh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat bagus sekali lah. Jadi, kapan petani ini sejahtera ya? Iya, Tom. Kapan dan bagaimana petani dikatakan tidak sejahtera Ini ya? pertanyaan kedua, Tom. Ini pertanyaan kedua. Jadi ada, oh iya, tadi sejahtera atau tidak sejahtera sih harusnya? Pertanyaannya kapan dan bagaimana petani dikatakan tidak sejahtera? Oh, tidak sejahtera. Oke, Tom. Berarti tadi Oh, agak typo dikit ya. Tidak sejahtera, Tom. Kapan nih kira-kira nih petani tidak sejahtera? berarti bukan mempertanyakan kapan petani sejahtera ya, jadi tidak sejahtera gitu kan? Iya, jadi tidak sejahteranya ya. Ya, oke, Tom. Boleh, Tom. Tidak sejahtera. Pak Kabid, untuk tanggal 24 September nanti itu hari tani keberapa ya? Wah, aduh aku juga lupa, Tom. Kira-kira berapa, Tom? Tuh, Tom. Aduh, Berapa berapa, Tom? kira-kira Aku Bu Moderator? berapa ya? Yang pastinya tuh keberapa tuh ya? Saya juga lupa lah hari tani ini. Kita membahas hari tani tapi tidak tahu ya hari tani ini hari tani keberapa gitu kan. Yuk kita dikasih tebak-tebakan nih sama Ketum. Berapa ya, Tum ya? Berapa ya? Saya juga lupa lagi nih. Oke, mungkin 77. sekian lah tuh, nanti bisa dicari tuh. Ya. 60. Ya nantilah kita cari. Berarti buat PR kita semua lah itu ya. PR kita semua. Iya, iya. Kurang lebih kalau nggak salah 60. Oh, ini tuh 62. 62 ya. Tom. Kalau nggak salah ya 62. Dari mulai ya, tahun 60 aja. Ya, dari tahun 60, 62. Nah, Oke. Nah, itu kan hari tani ini bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria kan tahun 1960 ya. Iya, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini kan awal daripada regulasi pertama mungkin yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah
untuk keinginannya itu ke depannya supaya benar-benar sektor pertanian ini dikembangkan, ditumbuhkan, dan juga dimajukan di negeri ini. Nah, sampai saat ini kurang lebih 62 tahun Undang-Undang Pokok Agraria ini kalau misalkan bisa dikatakan menurut saya ini hanyalah sebuah peraturan perundang-undangan yang hanya ditulis ataupun dicatat oleh pihak pemerintah dan ditempel di dinding-dinding negara tanpa diimplementasikan, gitu kan. Nah, karena kan di dalamnya itu berupa berupa peraturan yang khusus mengatur tentang pertanahan, gitu kan, di Indonesia ini khususnya. Tuh. Walaupun banyak problematika ketika masa Orde Baru misalkan, mereka itu mempeti-matikan Undang-Undang Pokok Agraria ini, mempeti-matikan dengan delik bahwasannya UPA nomor 5 tahun 1960 ini adalah buatan kolonial, itu kan. Itu delik daripada Orde Baru, gitu kan. Padahal jelas ya kalau misalkan kita baca sejarah itu tidak ada unsur-unsur yang membuatnya itu orang-orang yang dari kolonial, gitu kan, kolonial. Tetapi di dalamnya itu masih ada titipan-titipan mungkin dari para penjajah, khususnya dari dari kolonial itu mengenai hak guna usaha yang ada di Indonesia. Sebenarnya poinnya itu, kenapa saat ini delik pemerintah itu yang rakus terhadap penguasaan pemanfaatan lahan ataupun pemanfaatan tanah memakai delik bahwasannya UPA itu hasil daripada kolonial. Sebenarnya kalau misalkan kita jabari itu masih dititik beratkan, masih dilindungi oleh negara saat ini. Jadi ketika kita berbicara, ketika memperingati hari ulang tahun petani ke-62, otomatis di Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang namanya HGU, gitu kan, hak guna usaha sebenarnya. Dalam tanda kutip yang dikuasai oleh orang-orang asing. Karena jelas dalam sidang konferensi meja bundar ketika itu, tentara kolonial itu memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia dengan syarat perkebunan-perkebunan yang tadinya itu dikuasai oleh mereka itu tetap diadakan di Indonesia. Bahkan kan ketika itu militer pun dipermasalahkan, TNI itu dipermasalahkan ketika itu. Nah, salah satunya itu. Nah, nilai-nilai tersebut kan sampai saat ini tidak dihapus oleh legislatif kita. Bahkan disuburkan di kita dengan delik untuk investasi dan untuk kemajuan bangsa Indonesia, gitu kan. Kenapa kita sekarang kan kita ini tetap dijadikan bambu, dijadikan babu, dijadikan buruh tani di negara sendiri, tetapi memiliki modal besar itu yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi, gitu kan, ketimbang kita yang saat ini menjadi buruh dalam menguasai sumber-sumber agraria yang ada di Indonesia, gitu kan. Nah, dalam konteks tersebut pun kita masih dijajah sebenarnya dalam bidang pertanian. Kalau misalkan berbicara masih dalam dia, otomatis masih dalam tekanan, masih dalam tidak kemerdekaan lah petani ini, gitu kan. Nah, ketika mau berbicara, contohlah Roma yang jelas-jelas itu sudah melaksanakan reforma agraria sejati. Terus lagi Jepang sudah melaksanakan reforma agraria sejati. Itu sukses mereka, istilahnya. Bahkan banyak orang-orang Indonesia yang saat ini istilahnya belajar cara bertani modern di Jepang. Banyak yang magang di sana, bagaimana sistem pertanian di sana, gitu kan. Nah, itu kan bisa dikatakan merdeka berhasil lah mereka itu, negara-negara
Roma dan Jepang itu. Nah di Indonesia sampai saat ini masih belum merdeka gitu kan, masih bisa dikatakan tidak apa tadi itu, tidak Tidak sejahtera tuh. tidak sejahtera gitu kan, tidak sejahtera. Dalam regulasinya pun seperti itu, tidak diperhatikan. Misalkan dalam alih fungsi lahan itu kan, itu banyak apa, aset-aset mereka yang digusur, yang seharusnya menurut undang-undang itu diganti oleh negara itu 3 kali lipat, itu kan itu juga tidak dilaksanakan undang-undang tersebut, tidak diimplementasikan. Terus lagi, misalkan yang hangat-hangat kemarin-kemarin 2 tahun ke belakang, misalkan penggusuran untuk kepentingan umum, untuk membangun jalan tol misalkan. Nah, terus di wilayah 2 misalkan. Dari presidennya sebenarnya sudah bagus, mereka sudah berstatement, jangan sampai petani yang saat ini digusur lahannya itu bisa dikatakan cuma diganti rugi. Kalau bisa ganti untung. Tetapi kan realita di lapangan, jangankan ganti rugi gitu kan, jangankan ganti untung gitu kan, ganti rugi pun sampai saat ini masih ada yang belum dibayar gitu kan, untuk pembuatan jalan tol misalkan. Itu kan masih diskriminasi atau menyudutkan sektor-sektor pertanian itu kan masih subur lah gitu. Jadi sampai saat ini juga belum dikatakan bisa sejahtera petani itu. Memang sebenarnya itu sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya dijawab oleh yang tadi bertanya ke saya mungkin, ataupun yang bertanya dalam podcast kali ini gitu. Itu jawaban, lalu pertanyaannya dibuat dari saya gitu kan. Seperti itu mungkin Ketua kalau misalkan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kabit Siap. ada tambahan. Terima kasih. Siap. Tapi karena ini apa namanya, Pak Kabit Akilnya lagi bermasalah kondisi jaringan Tum, tadi udah WA saya, mungkin Ketum aja nih yang jawabin. Mungkin mengulas sedikit ya, memang kalau kita berbicara pertanian hari ini masih sangat jauh dari harapan, apalagi tadi yang sempat disinggung oleh Ketum, kita masih belum sejahtera karena kita masih belum bisa dikatakan sejahtera karena masih HGU yang dimiliki oleh orang asing, penggusuran yang terus-menerus terjadi, boro-boro ganti untung tuh ya, ganti rugi aja kadang masih tersendak, mungkin seperti itu. Jadi bisa dibilang hari ini ya kita masih sangat amat jauh dari kata sejahtera. Semoga dengan terus diperingatkannya Hari Pertanian Nasional, kita dapat mampu menumbuhkan benih-benih kesejahteraan untuk para petani itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin next pertanyaan kedua nih Tom nih. Selamat malam Kak, izin bertanya agak di luar konteks, katanya bagaimana tanggapan mengenai Tugu Tani yang selalu dicap melambangkan komunis? Apakah petani melambangkan komunis? Waduh, nih kita ulas sejarah nih Tum nih kalau kayak gini Tum. Mungkin bisa dijawab Tum. Apakah petani ini bisa dikatakan komunis gitu kan? Apakah setiap petani itu termasuk dalam kalangan komunis atau bagaimana Tum? Karena kalau sering dilihat kan, sering dicap itu Tugu Tani itu dicap lambang komunis Tum, gitu Tum. Kira-kira bagaimana Tum? Siap, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin emang sih hal-hal seperti itu masih lantang lah, masih lantang diucapkan. Bahkan yang namanya itu NGO bisa dikatakan, terus lagi pejuang-pejuang agraria saat ini yang ada di Indonesia, baik itu yang di bawah naungan Konsorsium Pembaruan Agraria ataupun SPP ataupun SPI, itu seringkali gitu kan, ketika mereka memperjuangkan hak-hak petani, itu seringkali dikatakan ya
bahwasannya mereka itu adalah komunis karena merebut hak-hak mungkin pihak perkebunan mungkin pihak perkebunan. Banyak petani-petani yang saat ini mereka bisa dikatakan apa ya disebutnya itu bukan merebut ya petani itu menerobos ya bukan menerobos ya yang namanya itu apa ya bahasa yang lebih halusnya itu seperti memanfaatkan tanah-tanah terlantar seperti itulah. Jadi petani yang saat ini tidak memiliki tanah, mereka itu menanam tanamannya, dan itu pun terkadang mereka menanam hanya untuk kepentingan ataupun kebutuhan keberlangsungan hidupnya saja, misalkan. Mereka kebanyakan seperti itu kan, kebanyakan seperti itu ya. Kalau misalkan di wilayah 2 nih, mereka orang yang lereng-lereng HGU, lereng-lereng PTPN misalkan milik negara, itu tidak memiliki lahan untuk mereka menanam komoditas-komoditas yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya, baik itu nanam padi ataupun komoditas-komoditas umbi-umbian dan juga sayur-sayuran misalkan. Karena mereka itu tidak memiliki tanah, maka mereka ketika melihat tanah yang ditelantarkan, itu mereka tanami. Nah, di situ muncul kan biasanya ya bahwasanya petani saat ini, petani itu komunis, merebut ataupun menanami tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan, misalkan oleh negara, itu kan itu sering-sering terjadi. Kalau misalkan yang ada di wilayah 2 misalkan saat ini, yang bisa dikatakan kan kalau wilayah 2 sektor ataupun apa namanya itu percontohan reforma agraria itu sebenarnya ada di wilayah 2. Ada di wilayah 2 gitu kan. Ada di Jawa Barat kalau di wilayah 2 itu. Sering kali terjadi. Nah, sebenarnya menurut saya tidak sih, tidak bisa masuk ke sana gitu kan. Tidak masuk ke sana ya, walaupun sejarah itu ada juga yang dipelintirkan gitu kan terkait pengambilan tanah itu adalah orang-orang PKI gitu kan. Sehingga ketika petani saat ini memanfaatkan ataupun menguasai satu bidang bahkan setengah bidang tanah itu suka dicap PKI gitu kan. Padahal ketika kita melihat terhadap peraturan itu hak mereka gitu kan. Jadi harus tahu juga gitu kan, harus tahu juga petani itu nanamnya di mana, di tanah siapa. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama, di Indonesia ini tidak ada yang namanya tanah negara, kan? Tanah negara tidak ada. Itu yang modal pertama, dimanapun pasti digembor-gemborkan bahwasannya tanah yang ada di Indonesia ini yang tidak bisa dibuktikan legal standingnya, sertifikatnya, ataupun masyarakat tidak memiliki sertifikat di tanah negara. Padahal tidak seperti itu bunyinya, kan? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 misalkan. Berbunyinya itu tidak seperti apa. Beda halnya seperti undang-undang undang-undang kolonial. Undang-undang 1978 kalau nggak salah, ataupun 1987 ya, mohon maaf kalau salah. Nah, kalau misalkan bunyinya undang-undang agraris wet dulu, memang tanah itu adalah milik raja, tanah itu milik negara kalau dulu. Tapi kan kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak seperti itu bunyinya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Dikuasai, bukan dimiliki ya. Maka dari itu ya
negara sebagai fasilitator sebenarnya. Jadi yang hak menguasai dan memanfaatkan, atau bisa dikatakan yang harus diusahakan oleh petani, oleh masyarakat, ya seluruh tanah yang ada di Indonesia. Karena jelas turunannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1, Pasal 2 itu mengatur tentang hak seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Itu harus diutamakan oleh negara, harus diutamakan oleh negara, gitu kan. Sebelum mempersilahkan hak guna usaha, hak guna pakai, dan juga hak sewa misalkan, hak rumah sarusun misalkan, itu kan hak warga negara terlebih dahulu. Tapi kan framing-framing yang dibangun oleh orang-orang bermodal ini, ketika ada petani yang menanam tanamannya di lahan-lahan yang mereka sudah sewa misalkan ke negara, sering dicap bahwasannya itu adalah PKI, komunis misalkan, PKI, itu yang terjadi. Ini kan asumsi-asumsi seperti itu ya perlu ada pelurusan gitu kan. Maka kalau bagi saya ya tidak ada yang namanya tanah negara kalau misalkan kita bedah terhadap peraturan ataupun regulasi yang berlaku di negara ini. Tidak ada. Semuanya tanah ini adalah tanah milik rakyat gitu kan. Jadi makanya ketika berbicara Hari Perjuangan Petani, kerap kali digaungkan bahwasannya land reform, tanah untuk rakyat gitu kan. Seperti itu. Tidak ada tanah untuk orang asing, tidak ada tanah untuk penguasa, untuk pemerintah. Tidak ada. Semuanya tanah untuk petani. Petani itu kan sangat mulia sekali gitu kan. Bagaimana slogan yang selalu digaungkan oleh Bung Karno? Petani itu begitu mulianya kan untuk menghidupi bangsa ini. Jadi tidak ada. Tergantung prinsip teman-teman tadi yang bertanya, itu kan. Prinsip PKI-nya itu seperti apa? Apakah teman-teman yang bertanya PKI-nya itu dalam konteks baik? Ya petani itu jelas baik, gitu kan, bagus. Kalau misalkan petani teman-teman mengartikan bahwasannya PKI itu jahat, jahat yang seperti apa yang dilakukan oleh petani yang ada di Indonesia saat ini? Oknum-oknum kepolisian. Mentang-mentang saat ini negara memiliki sebuah peraturan, misalkan peraturan yang Perpres itu, Perpres 86 tahun 2018, itu kan dimasuk masyarakat gitu kan, untuk menakut-nakuti petani misalkan, itu masih berlaku. Hal-hal seperti itu masih sering terjadi. Memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang saat ini menguasai lahan misalkan, sering memanfaatkan aparat-aparat kepolisian untuk menakut-nakut petani, nakut-nakuti masyarakat. Misalkan yang kemarin masih hangat Wadas itu kan, bagaimana isu yang digoreng saat ini gitu kan. Yang dibangun saat ini, yang terjadi, siapa yang selalu represif terhadap petani, siapa yang lebih jahat terhadap petani. Ya tinggal kitalah yang bisa memandang. Ketika mengartikan sebuah PKI itu adalah orang-orang yang saat ini selalu melakukan kejahatan, apakah PKI itu ada dalam tubuh petani ataupun dalam tubuh birokrasi. Tinggal seperti itu saja sih Ketua menurut saya. Terima kasih kalau saya kembalikan. Oke, siap Tum. Karena memang seru banget Tum ya kan. Ini membahas tentang kelas ya, tentang bagaimana kapital dan sosial ini saling saling mengadu idealis gitu Tum. Mungkin ini emang pertanyaan dari kaum borjuis masih tumbuh subur Tum. Siap, ampun. Ini emang pertanyaan dari Presiden Mahasiswa Stibi nih emang lumayan berat ya. Mungkin kalau kita berbicara PKI nanti juga kita berbicara tentang sejarahnya yang memang kalau dituntasin hari ini kayaknya kita nggak tidur nih Tum ya. Harus di satu lokasi yang bersamaan nih. Mungkin kalau kita bahas tentang bagaimana sejarah PKI gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Tum. Ini pertanyaan terakhir nih Tum nih. Dari Satria Tommy Wahyu Santoso, salam profesi. Bagaimana cara Popmas Happy menyikapi terhadap naiknya harga pupuk dan perubahan cuaca, Tom? Mungkin bisa di ini, Tom, terutama di wilayah 2, Tom. Kira-kira bagaimana, Tom?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana saat ini Pupmasepi bisa dikatakan ya, bagaimana harus memiliki sebuah solusi yang solutif misalnya mengenai permasalahan yang dialami oleh para petani pengetahuan dan juga keilmuan yang bisa dikatakan mumpuni saat ini itu sangat diharapkan gitu kan. Jadi konsep-konsep Pupmasepi ya harus benar-benar melahirkan sebuah solusi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh petani. Itu halnya seperti tadi gitu kan. Kita sudah bahas dari awal mengenai kelangkaan pupuk. Mungkin saya akan bahas enggak ada ya. Tapi masih ada suaranya nih. Teh. Masih. Ya, jadi ini sebenarnya apa ya, kesempatan kita ya, bagaimana saat ini kita bisa membuktikan bahwasannya ketika tidak ada pupuk kimia, pupuk organik pun misalkan itu menjadi sebuah solusi. Terus pupuk organik pun bisa maaf tuh, aku keluar tadi. Siap. Bisa menjanjikan lah untuk dipakai dalam budidaya misalkan, dalam usaha tani misalkan. Itu harus dipraktikkan lah. Jangan cuman kita menurut teori bahwasannya pupuk organik itu bagus untuk dijadikan ataupun dipakai supaya sistem pertanian kita ini berkelanjutan, tidak ada yang dirugikan misalkan. Ya coba praktekkan. Coba kita apa istilahnya buktikan kepada petani bahwasannya selain pupuk kimia yang saat ini dibutuhkan oleh petani, yang saat ini dipermainkan oleh pemerintah mungkin, dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki modal misalkan, sehingga langka. Coba langkah-langkah seperti itu Pupmasepi harus bisa membuktikan gitu kan, harus bisa membuktikan itu harus dilaksanakan. Karena tadi kan ada dua pilihan sebenarnya, ada baiknya ada buruknya. Ketika kelangkaan pupuk ini, gitu kan, ada baiknya ada buruknya. Di sisi lain mungkin Tuhan sudah mengisyaratkan bumi Indonesia ini sudah terlalu rusak. Tanah Indonesia ini unsur haranya sudah tidak mumpuni. Kultur tanahnya itu sudah tidak baik gitu kan. Maka sudah saatnya kembalikanlah kesuburan tanah yang ada di bumi ini. Mungkinlah kalau misalkan bahasa apa istilahnya khayalannya seperti itulah. Mungkin Tuhan sudah mengisyaratkan kita jangan terlalu tergantung pada pemerintah. Ketika pemerintah itu selalu tidak memperhatikan petani gitu kan. Seperti itu. Dan kedua itu apa tadi? Baik, Tom. Apa? Udah, Tom. Pertanyaannya udah. Siap. Udah, Tom. Mungkin ini bagaimana cara Pupmasepi menyikapi terhadap ini, mungkin ku ulas sedikit juga, Tom, ya. Dari DPP sendiri, kebetulan kita ada divisi, ada bidang litbang, itu penelitian dan pengembangan, yang insya Allah kita juga fokus terhadap isu-isu yang sedang terjadi gitu. Tapi mungkin yang harus sama-sama digariskan bahwasanya hari ini Pupmasepi adalah perhimpunan organisasi profesi gitu. Jadi kita hanya sampai titik untuk audiensi jika memang kita bisa sampai di situ gitu. Kita bukan organisasi untuk gerakan, mungkin seperti itu Kesatria. Jadi insya Allah kita akan terus mengupayakan apa yang terjadi gitu di sektor pertanian ini. Mungkin seperti itu. Tom, karena kita sudah sampai di akhir dari agenda kita, mungkin boleh closing statement dulu, Tom, untuk pertemuan hari ini yang sangat amat luar biasa, Tom, karena sangat banyak sih yang emang mungkin dari kita itu kurang difokuskan. Mungkin hari ini bisa menjadi fokus kita bersama bagaimana
kita sebagai kaum pemuda, kaum akademisi lebih memfokuskan diri kita ke sektor pertanian itu sendiri, Tum. Terutama kita mahasiswa pertanian. Mungkin boleh closing statement, Tum. Baik, terima kasih. Dan akhirnya kita berada dalam ujung acara juga ya. Mungkin untuk closing statement dari saya, perlu kita ketahui bahwasannya ada di dada dan di pundak kita ada nasib petani yang harus kita perjuangkan. Jadi kita sebagai mahasiswa sosektan, mahasiswa agribisnis, jangan terlalu berkoar-koar hidup petani ketika kita enggan untuk memegang cangkul, untuk menginjak tanah, untuk turun ke sawah, untuk istilahnya berkebun lah, bercocok tanam. Gitu kan. Karena percuma koar-koar, omong doang lah. Seperti itu. Jadi maka kita sebagai mahasiswa istilahnya profesi, mari kita sama-sama buktikan bahwasanya kita ini sebagai organisasi yang selalu memberikan sebuah solusi dalam permasalahan di kalangan petani. Mungkin seperti itu, Ketua. Terima kasih.